Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan sharing tentang sistem antrian yang pada kasus khusus adalah pada kedai pecel lele. Ini unik sekali tentang antrian, tapi ini adalah penelitian yang sederhana tapi bisa menginspirasi. Salah satu kondisi antrian kita jumpai pada rumah makan pecel lele Saung Galing yang terletak di Jalan Villa Bekasi 2 Tambun Utara. Mayoritas pelanggannya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Agar dapat menikmati pesanan, pembeli diharuskan untuk menunggu atau bersedia mengantri dengan waktu yang tidak sebentar, sekitar antara 5 menit sampai 20 menit. Hasil observasi pada kedai makan atau rumah makan ini menunjukkan rata-rata di setiap jam pasti didatangi oleh pembeli. Oleh karena itu, ini menarik untuk dijadikan objek antrian, ya, karena pada waktu jam-jam tertentu itu ada antrian yang cukup panjang. Khususnya pada antara jam 18 sampai jam 21, kedatangan pelanggan diperkirakan bisa mencapai 10 kedatangan orang bisa mencapai antara setiap 10 menit. Jumlah karyawan yang bertugas di kedai ini berjumlah 3 orang. Jadi pelayanannya ada 3 orang. Yang akan ditelaah atau diteliti adalah struktur sistem antrian single channel single fase, yaitu antriannya 1 dan fasilitas pelayanannya 1. Permasalahannya adalah berapa tingkat layanan optimal di rumah makan pecel lele ini agar biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pelayanan serta anggaran individu yang sedang mengantri bisa diminimumkan. Rumus antriannya adalah seperti biasa adalah rumus MM1, yaitu ada rumus banyaknya antrian dalam sistem, kemudian banyaknya antrian dalam banyaknya orang dalam antrian, kemudian waktu dalam sistem, kemudian waktu dalam antrian, kemudian ini adalah efektivitas dari sistem, dan ini adalah probabilitas tidak ada orang dalam sistem. Metode lokasi penelitian ini adalah pada rumah makan pecel lele Saung Galing. Kemudian teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dengan pemilik warung. Pada pada waktu patokan antrian, ya, pada warung ini adalah untuk idealnya itu adalah pelayanan langsung, tidak ada antrian, disebut dengan ideal. Kalau dia antriannya 5 menit berarti bagus, 5 sampai 10 menit dia wajar, lebih dari 15 menit itu disebut terlalu lama. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, ya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Penelitiannya adalah dilakukan dari jam 17 sampai jam 22, yaitu ada 5 jam. Ini penelitian yang sederhana sekali, hanya dalam waktu 1 hari saja, ya, di mana ditelaah atau dicatat ada tingkat kedatangannya per jamnya dan tingkat pelayanan per jamnya. Nah, totalnya di sini adalah 85 tingkat kedatangannya, kemudian tingkat pelayanannya ada 100. Kemudian kita hitung dengan menggunakan form for window. Dengan for window di sini adalah tingkat kedatangannya adalah 85, maka ini adalah rata-ratanya kalau kita rata-rata menjadi 85 dibagi 5, yaitu 17. Jadi ini adalah lambdanya adalah 17. Kemudian tingkat pelayanannya, mu-nya adalah 100 dibagi 5 itu adalah 20. Dengan data lambda dan mu ini kita masukkan ke form for window dengan menggunakan server 1 atau pelayanan 1, maka dihasilkan di sini adalah utilization-nya, P-nya adalah 0,85. Artinya tingkat penggunaan sistem tersebut adalah 85%. Jadi idle-nya atau tidak ada pengunjungnya dalam sistem itu adalah 0,15 atau 15%. Kemudian rata-rata orang dalam antrian, yaitu LQ-nya adalah 4,82 atau 5 orang dalam antrian. Kemudian banyaknya orang dalam sistem adalah 5,67, berarti adalah 6 orang dalam antrian. Sehingga dalam pelayanannya hanya 1 orang. Jadi ini logiknya masuk akal, ya. Kemudian average waktu orang dalam antrian adalah 17 menit.
kemudian average orang dalam sistem adalah 20 menit. Ya, jadi 17 menit kalau kita lihat pada kriteria tadi berarti masih terlalu lama, masih masuk lebih dari 15 menit. Oleh karena itu untuk bisa masuk pada kriteria yang lebih baik, ya ini kita coba dengan menggunakan servernya 2. Di dalam kenyataannya, si warung makan ini menggunakan 3 orang pelayan. Nah, kalau kita hitung dengan 2, maka utilization dari sistem ini adalah 43%. Kemudian rata-rata orang dalam antrian 0,19 berarti satu orang. Kemudian rata-rata orang dalam sistem adalah 1,04 berarti ada 2 orang. Ya, berarti kalau ini ada 2 orang berarti di sini ada kemudian waktu orang dalam antrian itu adalah 0,66 menit atau 1 menit ya. Kemudian waktu orang dalam sistem adalah 3,66 atau 4 menit. Jadi kalau kita lihat dari tadi waktu antrian, bukan waktu antrian sudah masuk masuk wajar atau juga bisa masuk ke bagus ya. Jadi sudah di bawah dari 5 menit berarti dia bagus ya di sini ya. Ya, kemudian kalau kita masukkan dengan 3 pelayan ini maka utilization antrian atau waktu probabilitas dalam antrian atau penggunaan dalam sistem itu hanya 28%. Kemudian rata-rata orang dalam antrian itu 0,02 berarti ada kita bulatkan 1 ya. Atau tidak ada orang dalam antrian, bisa juga tidak ada orang dalam antrian. Kemudian langsung dilayani berarti 1 orang 0,87 1 orang dalam sistem. Kemudian waktu dalam antrian itu hampir tidak ada 0,08 menit. Kemudian waktu orang dalam sistem adalah 3,08 atau dibulatkan menjadi 4 menit ya, atau 3 menit atau 4 menit. Sehingga kalau di warung tadi dengan menggunakan 3 pelayan berarti dia sudah masuk kategori, melihat lagi kategorinya bisa langsung dilayani berarti sangat ideal ya. Jadi dengan 3 pelayanan dalam warung tadi maka dengan kondisi keadaan seperti kedatangan 17 kemudian rata-rata rate pelayanan 20, maka untuk warung pecel lele tadi sudah masuk yang sangat ideal ya, sudah sangat bagus ya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu dipertahankan tingkat pelayanannya ya, kecuali kalau misalkan ini rata-rata orang dalam antrian atau kedatangan tersebut bertambah lagi. Demikian hasil dari suatu penelitian yang cukup sederhana tentang antrian yang hanya dilakukan dalam 1 hari saja, dan tentu saja penelitian ini bisa ditingkatkan dengan banyak data dalam banyak hari ya. Semoga penelitian ini bisa menginspirasi dan bisa dikembangkan dan bermanfaat. Salam sehat selalu.